Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya bab 1 tentang kerajinan serat. Langkah pembelajaran yang dapat kalian lakukan, yang pertama, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sehingga apa yang disampaikan di dalam video dapat dimengerti dan mudah dipahami. Yang kedua, mengisi link absensi kehadiran yang sudah dibagikan di grup WA. Yang ketiga, simak video pembelajaran dengan baik. Oke, untuk tujuan pembelajaran, setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, diharapkan yang pertama, kalian mengetahui pengolahan bahan serat. Yang kedua, kalian mengetahui teknik dasar kerajinan bahan serat. Lalu yang ketiga, mengetahui produk dan proses kerajinan bahan serat. Oke, sebelum kita memasuki materi inti, kita ulangi kembali untuk pembahasan minggu yang lalu, yaitu tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah serat dari biji. Contohnya yaitu serat dari biji kapas. Kemudian yang kedua, serat dari batang. Sebagai contoh yaitu serat batang anggrek. Kemudian yang ketiga, serat dari daun. Contohnya serat dari daun nanas. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, serat dari buah. Contohnya yaitu serat dari buah kelapa. Nah, untuk jenis serat yang kedua yaitu serat dari hewan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, serat dari stapel dan serat dari filamen. Untuk serat dari stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Sebagai contohnya yaitu serat bulu domba ataupun unta. Yang kedua, serat filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Sebagai contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Lalu, kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintai kemudian menjadi benang. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu yang pertama pengolahan bahan serat. Untuk pengolahan bahan serat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan benang. Yang kedua, penggulungan benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Dan yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Oke, yang pertama, pemintalan benang merupakan proses pengolahan kapas menjadi benang. Yang kedua, penggulungan benang. Setelah benang terpintai, kemudian akan digulung menggunakan alat yang namanya penggulung benang. Proses selanjutnya, yang ketiga, adalah pencelupan warna. Pencelupan benang untuk mendapatkan warna yang kuat dan sesuai yang diinginkan. Kemudian dikeringkan. Yang terakhir, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang akan ditindaklanjuti untuk proses penenunan menjadi kain. Di sini boleh menggunakan mesin ataupun secara manual.
Setelah proses pengolahan, selanjutnya kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Yang pertama ada menenun. Kemudian yang kedua ada menjahit, yaitu menyambung kain dan bahan-bahan lain menggunakan benang dan jarum. Kemudian yang ketiga mengikat. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya, menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Selanjutnya, kita masuk ke produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perencanaan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, ada kegunaan. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, keluasan. Yang keempat, keamanan. Kemudian yang kelima, keindahan.